sebab kesolehan kami angkat derajat kedua orang tua kami. Sebab kesolehan kami wangikan kedua orang tua kami namanya baik di dunia maupun kelak di akhirat. Sebab kesolehan kami masukkan ke surgamu ya Allah kedua orang tua kami. Sebab kesolehan kami, ketawabahan kami, ketawakalan kami dalam menghadapi hidup dan kehidupan di akhir zaman ini. Orang tua menjadikan bahagia dan gembira karena kesolehan kami, ketawakalan kami. Ya Allah, ya Rabbana, jadikan kami keluarga yang rukun, damai, sentosa di dunia, baik di akhirat. Ya Allah, ya Rabbana, berikan kekuatan, kesabaran kepada keluarga kami yang tertimpa musibah, juga saudara-saudara kami. Ya Allah, sembuhkan yang sedang sakit di keluarga kami, juga buat saudara-saudara kami. Ya Allah, ya Rabbana, berikan kesempatan kepada kami untuk memperbaiki diri kami sebelum kau cabut nyawa kami. Ya Allah, ya Rabbana, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Keluarga besar Al-Mahmudiyah yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah pertemuan kita ini membawa hikmah dan berkah sebagai kesalahan kita yang akan berpahala untuk kedua orang tua kita yang sudah berada di alam barzah insya Allah. Dalam kondisi seperti ini, barangkali sekiranya orang tua kita masih ada, maka akan turut serta dalam kesedihan dan duka menghadapi zaman sekarang ini, di zaman wabah dan berbagai bencana dan bala. Namun dengan demikian kita tidak surut, tidak pudar untuk senantiasa mendoakan orang tua kita dalam kondisi dan situasi apapun. Selalu kita mendoakan, selalu kita beramal soleh yang di atas namakan, selalu kita berbuat kebaikan yang di atas namakan untuk kedua orang tua kita. Karena kesolehan kita sangat bermakna dan sangat bermanfaat bagi kedua orang tua kita, walaupun kedua orang tua kita sudah berada di alam kubur. Dalam salah satu nasihat para ulama, jika seorang wafat, maka terputuslah kesempatan beramal, terputuslah kesempatan untuk berpahala, terputuslah kesempatan kita untuk berbuat kebaikan, terputuslah kesempatan untuk kita sedekah, terputuslah kesempatan untuk kita berwakaf, terputuslah kesempatan kita untuk berjamaah, terputuslah kesempatan kita untuk bersilaturahim baik yang jauh maupun yang dekat. Namun dari semuanya itu akan tetap ada pahala yang terus akan mengalir. Dan juga kata para ulama, dari kesolehan anaknya yang masih hidup juga akan sangat bermanfaat, berfaedah, berpahala untuk kedua orang tua kita, walaupun orang tua kita sudah berada di alam kubur. Hadis sahih menyatakan, riwayat Imam Muslim dalam footnotes yang ke 1631. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin, illa min shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang wafat maka terputuslah amalannya kecuali 3 hal. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak-anak soleh yang senantiasa mendoakannya. Kemudian di dalam hadis sahih juga ya yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, inna mimma, sesungguhnya dari seseorang itu akan didapatkan, inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi, sesungguhnya dari seseorang itu akan didapatkan dari haknya seorang mukmin, min amalihi, dari amalnya yang baik, wa hasanatih, yang baik ya. Termasuk apa itu amal yang soleh yang baik itu adalah ilmu yang diajarkan. Jadi hadis ini menjelaskan dari hadis sebelumnya, ilmu yang diajarkan. Apalagi ibunda kita dulu adalah seorang guru ya yang mengajar di SD 01.
Banyak keluarga yang dari Cibatu Parakantelu itu adalah keluarga guru yang mengajarkan ilmu. Almarhum Bapak Uman dan yang lainnya. Maka tentunya ini akan sangat bermanfaat ya ketika anak-anaknya menjadi orang, kemudian mungkin jadi guru lagi, mengajarkan lagi atau jadi apapun yang memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Maka selama itu bermanfaat dan dimanfaatkan oleh orang yang mengikutinya, maka bagi almarhumah juga akan mendapatkan pahalanya. Termasuk dari keluarga kita yang mengamalkan ilmunya, secara otomatis juga akan berpahala buat ibunya, buat ayahnya. Ini yang dimaksud oleh Nabi, sesungguhnya yang akan didapati oleh orang-orang yang beriman setelah ketiadaannya adalah ilmu yang diajarkan. Ya. Kemudian apalagi yang sangat bermanfaat adalah anak-anak yang soleh yang ditinggalkan. Anak soleh yang ditinggalkan oleh kedua orang tua kita yang masih hidup di dunia seperti keluarga Al-Mahmudiyah, kesolehannya sangat-sangat berpengaruh, bermanfaat bagi kedua orang tua kita. Melapangkan kuburnya, meluaskan kuburnya, hatta menghindari daripada siksa kuburnya. Maka jangan lihat rahmatnya atau abah syukurnya, tapi lihat yang dinasihatkannya. Ya, ini nasihat adalah nasihat agama dari para ulama, dari Quran, dari hadis untuk keluarga Al-Mahmudiyah. Ayo kita menjadi keturunan yang soleh dan solehah. Begitu besar manfaatnya untuk kedua orang tua kita, walaupun orang tua kita sudah terkujur seorang diri di alam kubur, akan terus setiap hari akan mengalir pahalanya karena anak yang soleh. Termasuk adalah meninggalkan mushaf. Ya, menurut hadis Ibnu Majah, termasuk amal yang akan terus mengalir pahalanya adalah memberikan mushaf. Beberapa kali Badina menitipkan wakaf Al-Quran di Masjidil Haram Nabawi. Beberapa kali Abang Bang juga demikian, Bahana juga demikian, CNI juga demikian, ADD juga demikian, yang lainnya. Maka wakaf yang diwakafkan di Masjid Nabawi, apalagi di Masjidil Haram, luar biasa. Itu adalah pahala yang akan terus mengalir. Alhamdulillah kami juga dari MDA Ubu sekarang program wakaf, insya Allah di bulan Maret nanti. Di bulan Maret kita akan membuka wakaf Quran yang keempat. Hari ini pembagian wakaf Quran di Madura. Cuma kita nggak datang karena terlalu jauh. Jadi Om Wasil sama Ade Abah Nung Solihah yang datang. Maka yang diwakafkan untuk di Masjid Parakantelu, di pesantren Keresek, di Madrasah Awaliyah I'anatul Atfal, di Genteng Pacing, di Cileles, ya, di Garut, di Kiara Kuda, di Galumpit, di pesantren-pesantren di Kuningan, di Banten, Bogor, Sukabumi, hatta Magelang, insya Allah. Bahkan kita sudah mengirim juga ke Kalimantan Selatan. Maka mushaf itu, Quran itu yang kita wakafkan akan terus mengalir pahalanya bagi yang mewakafkan, insya Allah. Nah, termasuk amal yang soleh itu apa? Termasuk amal yang soleh adalah membangun apa? Membangun rumah persinggahan yang dimaksud untuk orang-orang yang istirahat. Dulu di Cibatu ada tajuk itu di tengah sawah, sehingga orang yang lalu lalang ke situ istirahat di situ kadang sholat. Maka yang membuat bangunan itu yang dimanfaatkan orang untuk ibadah atau istirahat, maka itu juga pahala yang mengalir. Termasuk orang yang membuat sumur, selama airnya ada dimanfaatkan oleh orang, maka itu pahala yang tidak akan terputus. Keluarga Al-Mahmudiyah sudah mewakafkan tanah, ya, baik itu untuk TK, baik itu untuk madrasah atau PIK, terlepas orang di sana memanfaatkannya atau tidak, maka pahalanya tetap akan mengalir untuk engke dan enin. Jadi termasuk tanah yang untuk TK itu yang di depan rumah. Kita tidak mempermasalahkan. Mengapa? Karena pahalanya tidak akan putus untuk engke dan enin. Ya. Jadi yang diwakafkan itu Masya Allah ya. Kemarin ke Cibatu bahkan ketemu orang Genteng Pacing. Ya. Cerita tentang mama, cerita tentang engke. Nah itulah punya orang tua yang begitu dicintai oleh masyarakat Cibatu khususnya. Maka kita harus bangga, dan kebanggaan kita tuh buktikan dengan kesolehan kita. Insya Allah. Itu adalah amal-amal yang akan tidak terputus walaupun sudah terkujur seorang diri di alam kubur. Maka pada kesempatan ini dalam mendak tahun, tepung tahun, ya, ketiadaan ayah kita, engke kita serasa ada. Kalau kita harmonis, kalau kita bertemu, kalau kita silaturahim, kali ini silaturahimnya lewat virtual, maka ada sesuatu hal yang tidak bisa dirasakan ya. Karena tetap hikmahnya ada, kita merasa bersatu, kita merasa satu tubuh, kita merasa satu keluarga,
dan yang paling inti adalah kita mewarisi dari kesolehan orang tua kita dan melanjutkan tetap dalam kondisi apapun, kita tetap silaturahim, kita tetap zikir, kita tetap doa, kita tetap mendoakan, kita hadiahkan pahala bacaan Quran kita, zikir kita untuk orang tua kita, apalagi yang membacanya ini adalah anak cucunya, maka jelas-jelas insya Allah sangat bermanfaat, sangat positif, dan orang tua kita di sana bahagia melihat kita. Ya, satu hadis, satu keterangan dari Imam Ibnu Jarir. Jadi kalau manusia meninggal, apakah kemudian mereka tahu yang di alam kubur? Mereka tahu dan merasakan. Kalau kita berbuat kebaikan, istabsyaru bih, akan menjadikan kabar gembira kepada ahli kubur. Oleh karenanya, ini adalah warisan dari orang tua kita. Mungkin warisan harta tidak seberapa, ya, tapi yang terpenting adalah warisan kesolehan orang tua kita diteruskan. Ini yang paling penting. Kalau harta mah kita bisa ribut, kalau kekayaan kita bisa berantem, tapi warisan kesolehan yang dilanjutkan oleh ahli warisnya, ini yang akan menjadi pahala buat orang tua kita. Sehingga mungkin kita, mama kita, papa kita di sana tersenyum melihat kita. Bahkan mereka mendoakan. Emang bisa yang di ahli kubur mendoakan? Ada keterangannya. Kalau melihat anak cucunya gembira, bahagia dalam amal, mereka gembira, mereka mendoakan. Semoga kelak mereka pun seperti kami merasakan dari alam kubur, merasakan pahala-pahala yang dihadiahkan oleh anak cucunya. Maka abang-bang harus terdepan. Abang-bang harus terdepan. Abah Rahmat juga harus terdepan karena punya ilmu agama. Siapapun boleh terdepan, tetapi harus ada yang lokomotifnya untuk apa? Ngokojoan kebaikan, ngokojoan kehalusan, kehadian, lain ngokojoan untuk berantem bermusuh. Abang-bang sangat diharapkan di keluarga ya, Ceni, Caati semua bahana untuk terdepan. Paling tidak abang-bang terdepan untuk merukunkan keluarga, untuk ingat orang tua agar selalu mendoakan. Juga semuanya untuk semuanya. Dan alhamdulillah ini pertemuan kedua setelah pertemuan Wiyat. Sehingga orang Cibatu, karena kita kemarin live di FB pada nonton, seneng ya lihat kesolehan keluarga Wiyat. Luar biasa. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Karena ini zoomnya zoom apa tadi nama terbatas ya. Saya kira udah Yasin dan lainnya, udah tausiah juga. Selebihnya kita kembali kepada keakraban di antara keluarga yang akan dipandu oleh Teh Ayu, apa bahana, apa abang-bang. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.